Buat Wina anak-anak. Bagaimana sudah siap mengikuti pelajaran matematika pada hari ini? Sudah. Bagaimana kabar? Baik. Apakah ada yang suka sakit? Tidak. Harapannya saya seperti itu bahwa pada hari ini kita semua bertemu dalam keadaan sehat tanpa mengurangi keadaan cuaca di luar yang semakin dingin dan hujan yang tidak berhenti. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita awali kegiatan kita dengan doa bersama. Ya Allah, saya diserahkan untuk doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih padamu karena Kau telah mendidik kami dari rumah hingga sekolah. Tuhan, saya mau datang ke pelajaran sedikit dan Kau bersama kami dan menemani kami. Dan dari kalian ya, saya minta Kakak kelas laporkan keadaan kelas siswa kelas pada hari ini bagaimana? Ada satu orang sakit, satu orang alfa, satu orang isi. Yang tidak hadir atas nama? Yang sakit atas nama Antonius Alim. Ya. Yang isi atas nama kalau dia Amur. Ya. Yang alfa atas nama Yohanes Asera. Ya. Baik, terima kasih Kakak kelas sudah melaporkan tentang hadirnya hari ini. Selanjutnya adalah kita pada hari ini ada yang sudah tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Apa? Sistem Slide ini adalah tentang sistem persamaan linear pada variabel. Ya. Slide. Ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan ke materi tentang persamaan linear tiga variabel, pertama saya akan menanyakan kepada kalian, kira-kira kalian bisa tidak menyebutkan permasalahan sehari-hari yang terdiri dari tiga variabel? Ada yang bisa menyebutkan permasalahan sehari-hari yang terdiri dari tiga variabel? Ada? Yang terdiri dari tiga variabel? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada yang membeli barang aksesoris di kios. Membeli barang aksesoris, ikat rambut dan ya, aksesoris yang ada dari tiga jenis variabel, anting, gelang, dan rambut. Ada lagi jajan, misalnya tiga jenis jajan. Ya, bisa menentukan dari situ termuat variabel X, Y, dan Z. Karena ada terdiri dari tiga jenis. Bisa dimengerti tentang persamaan dengan tiga variabel ini? Bisa. Memuat tentang X, Y, dan Z. Apa manfaat belajar SPLDB kalau begitu? Manfaatnya kita belajar sistem persamaan linear. Karena kalian sudah bisa menentukan tadi, menentukan tiga variabel menjadi gelang, anting, dengan tiga rambut, tiga jajan. Apa manfaatnya? Ya. mengetahui untung dan rugi barang. Untuk mengetahui untung dan rugi. Apa lagi? Untuk mengetahui harga persatuan barang. Untuk mengetahui harga persatuan barang. Bisa mengerti? Bisa. Ya. Lanjut. Sekarang adalah tujuan pembelajaran. Ini adalah tujuan dari kita belajar pada hari ini. Ini tujuannya. Tujuannya bisa dibaca satu orang cuma katakan. Alvin. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran yang mulai proyek basic learning berbantu media interpret diharapkan satu telah berdiskusi serta dapat menyelesaikan masalah spesifik menggunakan metode gabungan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dengan dua telah berdiskusi peserta didik dan dapat memecahkan masalah kontekstual yang terkait dengan sistem persamaan linear tiga variabel dengan benar. Bersikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, bernalar kritis serta mandiri. Ya, terima kasih untuk Alvin sudah membacakan tujuan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tadi menyelesaikan masalah SPLDP menggunakan metode gabungan. Tetapi melalui model pembelajaran project based learning. Project, berarti kalian harus mengerjakan sebuah proyek.
menghasilkan sebuah proyek. Jadi proyek yang ibu tawarkan di sini adalah kalian membuat video tentang penerapan masalah SPLTP dalam kehidupan sehari-hari kalian. Membuat sebuah video tentang masalah yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti? Ini persepsi. Bagaimanakah ciri-ciri dari SPLTP? Ada yang masih ingat ciri-ciri dari SPLTP? Menggunakan relasi kata sama dengan. Menggunakan relasi kata sama dengan. Memiliki 3 variabel. Variabel apa saja? Variabel X, Y, dan Z. Apa lagi? Saya 3 variabel tersebut memiliki derajat 1 dan berpangkat 1. Ketiga variabel tersebut berpangkat 1. Jadi saya ulangi lagi, memiliki tanda relasi yaitu sama dengan. Memiliki 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Yang ketiga adalah memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Kalau sudah berpangkat 2 berarti bukan bersama dengan 3 variabel. Sebelum kalian menentukan pertanyaan mendasar, kalian saya persilakan untuk duduk berkelompok. Duduk dalam bentuk kelompok. Sambil kalian duduk, saya akan membagikan 2 RKPD. Sudah dalam bentuk kelompok? Sudah. Ibu akan membagikan RKPD. Sudah dapat semua? Sudah. Ya. Baik. Slide ada di slide ini, ada juga di RKPD kalian. Amati gambar, lalu setelah mengamati gambar, diskusikan dengan teman untuk menentukan naskah yang merasakan permasalahan tersebut. Diskusikan dengan tanya, diskusi tulis, diskusikan dengan teman untuk menentukan pertanyaan mendasar. Terus cemilan biskuit terus dengan menentukan pertanyaan mendasar dari gambar tidak. Lima menit sejak waktunya. Kira-kira pertanyaannya apa saja? Ya, yang tadi itu pertanyaannya kira-kira mana menamakan variabel X, Y, dan Z dari permasalahan itu? untuk menentukan persamaannya, misalkan X sama dengan biskuit, Y sama dengan permen jahe, dan Z sama dengan permen mentos. Untuk persamaannya, persamaan 1 sama dengan X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 1700 karena terdiri dari 1 biskuit, 2 permen jahe, dan 2 permen mentos. Ya, lanjut dituliskan di situ ya. Permasalahan apa saja yang kalian temukan di situ? Permasalahan apa saja yang kalian temukan di situ? Apa saja permasalahan yang kalian temukan? Pertanyaan dasar yang kalian temukan di situ apa saja? Mengetahui harga dari Apa saja? kemasan. Berapa jenis
Berapa jenis jajan yang ada di kemasan? Dalam satu kemasan. Berapa jenis jajan yang ada dalam satu kemasan? Ada lagi pertanyaan lain? Berapa harga dari Persatuan. perjajan? Ya, berapa harga persatuan dari jajan? Ya. Baik, lanjut ya. Coba ajukan pertanyaan yang ini. Apa saja yang kalian bisa? Pertanyaan dasarnya yang kalian dapat. 1. Berapa banyak kemasan dagangan? 2. Berapa jenis cemilan dalam tiap kemasan? 3. Sebutkan 3 jenis cemilan yang terdapat dalam satu kemasan. 4. Sebutkan harga yang terdapat pada tiap kemasan. Ya. Penyusunan rencana proyek ya. Rencana yang kalian buat, masalah yang akan kalian buat video. Berdiskusi dengan teman, kira-kira masalah apa yang kalian mau buat nanti, yang kalian makan. Kalian membuat masalah apa yang mau diajak? Tentang video yang membuat kalian membuat video tentang pembelian apa? Apa saja nih yang nanti kamu lakukan? Keterangan dan lama. Terus setelah itu apa yang mesti kamu buat setelah kalian sudah membeli itu? Menentukan harga yang bagus. Maka nanti selesaikan dengan cara metode gabungan. Setelah kalian sudah setelah kalian pulang, masalahnya sudah ada, lalu menyelesaikan dengan cara eliminasi, substitusi, dan gabungan. Kalian masalah apa yang kalian dibuat nanti? Membeli jajan, membeli jajan di kios. 3 macam ada seperti slide dan Rencananya seperti itu, membeli 3 macam snack. Setelah itu selesaikan dengan cara metode eliminasi, gabungan, dan substitusi. Oke, lanjut. Tentukan kedua seperti yang sebelumnya Ini masalah apa nanti yang Membeli buah di pasar yang terdiri dari 3 jenis. Terus masalahnya ke pasar membeli jeruk, apel, dan salak. Nanti tentukan variabel harga persatuannya X. Ini nanti beli per kilo atau per buah? Per buah. Kalian sudah menentukan permasalahan yang akan kalian selesaikan. Berikutnya adalah diskusikan dengan teman kelompok untuk melakukan jadwal pengambilan video atau jadwal syuting penerapan SPRTV dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, kami dari kelompok 1. Saya Evrela Yanti Maricusti Hanul sebagai pembeli 1. Saya Ancela Sueng sebagai pembeli 2. Saya Amelia Elo sebagai pembeli 3.
Saya Godfriedus Alfredo Abdun sebagai kameramen. Pada saat jam istirahat, Yanti, Onca, dan Amel membeli jajan di kantin sekolah. Hari ini, mereka bertiga membeli jajanan yang sama yaitu Nabati, Selai Olai, dan Nexstar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLTP. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Chandra. Nama saya Yuno. Nama saya Isna. Baik, itulah nama anggota kelompok kami. Sekarang kita akan menunjukkan kepada materi. Baik, permasalahan yang kami ambil membeli jajan di kantin Ibu Rolin. Soalnya, misalkan Ibu Rolin menjual 2 buah Nabati, 1 buah Oreo, dan 2 buah Nexstar dengan harga 10.000. Lalu menjual 1 buah Nabati, 2 buah Oreo, dan 3 buah Nexstar dengan harga 12.000. Kemudian menjual 2 buah Nabati, 1 buah Oreo, dengan 1 buah Nexstar seharga 8.000. Hitunglah harga masing-masing itemnya.
Oke, baik. Permasalahan SPLTP ini kami menyelesaikan dengan menggunakan metode gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Jadi persamaan 5. Jadi negatif 5x dikurang y sama dengan ini negatif 12. Jadi negatif 5x dikurang y sama dengan negatif 12.000. Persamaan 5. Himpunan penyelesaiannya X sama dengan 2000, Y sama dengan 2000, Z sama dengan 2000. Ya. Baik teman-teman, itulah hasil kerja dari kelompok kami. Sampai di sini mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Baik, dikarenakan saya masih bingung, saya ingin bertanya kepada teman-teman dari kelompok channel. Saya ingin bertanya, kenapa ini dikali 3 dan dikali 1 seperti contohnya ini? Dari mana angka ini? Coba jelaskan. Untuk menghilangkan salah satu variabel, maka koefisiennya harus sama. Jadi kami di sini mengambil angka 3. Di sini kami mengambil angka 3. Dikarenakan nilai 3 adalah variabel dari Z. Variabel dari Z. Sedangkan koefisien dari Z adalah 6. Dan 2 ini juga adalah adalah variabelnya Z. Maka koefisien dari Z adalah 6. Untuk menghilangkan variabel Z, makanya koefisien Harus sama. Untuk menghilangkan variabel Z, maka koefisiennya harus sama. Saya menyambung ketiga dari mereka. Di sini kenapa dikali 3 dan kali 2? Karena mereka mau menghilangkan variabel Z. Variabel Z adalah di sini dipersamakan variabel Z-nya masih beda. Maka dikali 3 dan kali 2 supaya variabel Z-nya sama sehingga sumber Z-nya hilang. 3 kali 2 6Z. 2 kali 3 6Z. 2 kali 3Z 6Z. Sehingga perhatikan di sini variabelnya sama 6Z 6Z. Kalau dikurangkan maka Z-nya hilang. Ya, begitu maksudnya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk kelompoknya untuk apakah sudah puas? Puas. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Baik, kelompok Chandra silakan kembali. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya, baik. Untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan tadi adalah dengan cara yang pertama adalah menyelesaikan dengan cara eliminasi, setelah itu substitusi, atau bisa substitusi dulu baru eliminasi untuk menentukan harga variabel X, Y, dan Z. Bisa dimengerti dari penjelasan teman tadi permasalahannya dari teman? Baik, selanjutnya adalah mungkin ada permasalahan yang dihadapi selama pengambilan video. Mungkin ada kekurang kompakan atau ada masalah. Semua bekerja sama dengan baik. Berjalan lancar. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar dan bisa bekerja sama dengan baik. Jadi Ibu harap dengan kalian melakukan proyek yang dibuat, kalian bisa memahami tentang SPLTP. Sekarang sekarang adalah kesimpulannya kesimpulan dari SPLTP penyelesaian kita hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Setelah kalian mempelajari materi hari ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ada?
SPLTP itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-harinya kita. Jadi ada jenis-jenisnya, ada variabel X, Y, dan Z. Saya harap dalam menyelesaikan SPLTP ini kita menggunakan 3 metode, yaitu eliminasi, substitusi, dan gabungan. Gabungan itu adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Ya, ini hal-hal yang berhubungan dengan SPLTP. Yang pertama adalah suku. Suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Lanjut. Yaitu ada variabel, variabel merupakan kubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dapat dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, dan Z. Itu variabel. Lanjut. Ada koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang bisa menyatakan baiknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien dapat juga disebut dengan bilangan yang ada di depan variabel. Jadi koefisien itu adalah bilangan yang ada di depan variabel, karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Ada konstanta. Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak dapat diikuti dengan variabel, sehingga nilainya tetap akan konstan untuk beberapa nilai atau variabel. Dia tidak memiliki variabel, itu konstan. Ya, ini langkah penyelesaian SPLTP adalah dengan eliminasi, substitusi, dan gabungan. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita menutup kegiatan kita hari ini. Minggu depan kita ulangan tentang SPLTP. Ya udah, saya harap kalian belajar dengan baik sehingga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Yang berdoa, berdoa. Bisa berdoa. Tuhan, terima kasih padamu karena Engkau kasih kami sedang pembelajaran kita. Ya Tuhan, sekarang kami pulang ke rumah masing-masing. Sudi kiranya bersama kami dan menemani kami. Tuhan, kami puji dan terima kasih.